Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asbihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazain Allah nura takunu lana walil mu'minina farajan farhan wa surura wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, patut kita mengungkapkan syukur kepada Allah atas rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita diberikan oleh Allah kekuatan, iman, Islam, ihsan beserta istiqomah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Semoga seluruh aktivitas amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada hadis yang ke-31. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam a'mal ama ad-dhalalatu ba'dal huda. Manusia, kata baginda Nabi, yang dikatakan paling butanya manusia yaitu seseorang yang dia tersesat setelah dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah telah memberikan karunia kepada manusia, diberikan hidayah oleh Allah, dia sudah beriman kepada Allah, sudah mengikuti syariat Allah, mengikuti ajaran Islam, tiba-tiba dia adalah terpengaruh dalam kehidupannya, mungkin bisa melalui teman, sahabat, atau mungkin pasangan hidup, sehingga dia meninggalkan agama tersebut, dia tinggalkan syariatul Islam, dia tinggalkan keimanan, kemudian beriman kepada yang lainnya. Itu hakikatnya adalah orang yang paling buta, adalah orang yang dalam kondisi pernah mendapatkan hidayah dari Allah, kemudian dia meninggalkan hidayah tersebut. Maka kita terus setiap saat dalam konteks syariatul Islam, kita sudah mendapatkan hidayah, sudah mengikuti agama Islam, sudah diberikan oleh Allah karunia, dari turun-temurun kita mendapatkan hidayah. Ayah kita, ibu kita, seorang yang beriman, nenek kakek kita, terus sampai keturunan-keturunan kita. Namun usaha ikhtiar kita untuk menjaga hidayah tersebut, menjaga keimanan tersebut, kita masih mengamalkan satu doa yang tidak pernah kita tinggalkan, tidak pernah kita putuskan. Amaliyah itu diantaranya adalah kita minta kepada Allah di waktu sholat subuh, yakni ad-du'aul kunut. Doa kunut ini salah satunya adalah, isi dari doa kunut itu minta kepada Allah adalah ketetapan hidayah. Allahumma hdina fiman hadait. Kita minta kepada Allah terus menerus. Kita sudah dalam naungan hidayah, tapi kita tetap minta kepada Allah agar diberikan hidayah seperti orang-orang yang dulu pernah mendapatkan nilai hidayah, seperti anbiya wal mursalin, para kekasih-kekasih Allah, para sahabat-sahabat itu yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikat yang dikatakan buta itu buta hatinya. Ketika mereka sudah dalam naungan hidayah tiba-tiba berbelok. Ya, ini adalah yang sangat membahayakan dalam kehidupan kita. Rasul juga pernah menyatakan dalam hadis yang lain bahwa banyak sekali manusia di malam hari dalam kondisi naungan hidup
dalam hidayah Allah, menetapi agama Allah, menetapi keimanannya pada Allah, namun di pagi hari mereka sudah tergelincir. Bahkan kecepatan berubah itu adalah lebih cepat daripada lepasnya anak panah dari busurnya. Ya, itu diantaranya adalah ketika seorang melepaskan diri dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat banyak sekali peristiwa-peristiwa yang orang tadinya beriman pada Allah, kemudian dalam pergaulan mereka mungkin ada rekan kerja dan lain sebagaimana, atau mungkin satu profesi, tiba-tiba di situ diberikan sesuatu karunia. Ini sebenarnya karunia, yaitu diberikan karunia di antara kedua insan itu, diberikan rasa mahabbah, rasa cinta. Tiba-tiba satunya mengorbankan dirinya, meninggalkan nilai imannya demi cintanya kepada seseorang tersebut. Ini adalah banyak peristiwa yang semacam itu. Ini adalah hakikatnya dia tadi orang yang hidupnya di dalam jalan yang terang, tiba-tiba dia masuk dalam kegelapan. Tadinya dia bisa memandang dengan pandangan ainul basair, pandangan hatinya bagus, tiba-tiba dia berbelok menjadi orang yang buta, yang gelap gulita, dia tidak mampu memandang. Karena bukti dari itu dia pindah kepada ajaran yang lain, meninggalkan nilai keimanannya. Padahal dia sudah apa? Sudah terlepas awalnya, terlepas minat gulumat, dari kegelapan, kemudian ilan nur kepada cahaya keimanan. Tapi justru dia berbalik, ya, dari minan nur ila dhulumat, justru dia berbalik dari cahaya menuju kegelapan. Ini adalah diberikan oleh Nabi nasihat kepada kita semua agar kita jaga nilai hidayah ini, kita jaga. Kalau setiap Jumat khatib menyatakan tidak boleh dilepaskan nilai-nilai hidayah tersebut sampai kematian itu menjemput pada kita. Pesan-pesan seorang khatib setiap Jumat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-muslimun hada al-hidayah minallah. Seseorang kalau sudah Islam ini ya Bapak, itu sebelumnya dia sudah tertancap dulu nilai keimanan. Karena apa? Dari nilai keimanan itu aku percaya, ya, adanya Allah. Aku percaya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ketika masuk di dalam harung hatinya tentang keimanannya kepada Allah dan Rasul, kemudian dia mendatangi, ya, mendatangi ulama, mendatangi ustadz, mendatangi kiai, mendatangi para habaib. Kemudian apa yang dikatakan? Aku pengen masuk Islam. Jadi ketika dia menyatakan keislaman itu adalah didasari dari nilai keimanan terlebih dulu yang masuk di dalam lubuk hatinya seseorang tersebut. I'mal liwajhin wahidin yakfika alwujuha kullaha. Maka beramallah dalam satu bentuk amaliyah, bekerjalah dalam satu bentuk pekerjaan, maka dengan satu pekerjaan yang kita lakukan dengan baik dan benar, di situ nanti Allah Subhanahu wa taala akan membukakan bermacam-macam keberkahan sehingga tercukupi keseluruhan apa yang dibutuhkan oleh kita. Ada juga yang Allah memberikan jalannya begitu banyak, ya. Ada satu pekerjaan ini dilakukan, diberikan keberkahan, sukses. Ada lagi ditawarin pekerjaan lagi, bisa dilakukannya, diberikan kesuksesan. Ya. Namun Rasulullah SAW memberikan satu bimbingan. Ya. Ketika kamu mendapatkan satu amanat, satu pekerjaan, kemudian tekunin pekerjaan itu dengan baik, insya Allah dari menekuni satu pekerjaan itu semua akan tercukupi. Kita lihat zaman dulu orang-orang tua kita di desa itu, ya, menekuni satu pekerjaan yaitu seorang zuro'ah, seorang petani. Kemudian setiap hari pekerjaannya, ya, pada sholat subuh berangkat ke sawah,
ngurusin tanaman-tanaman, tapi semua diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Putra-putrinya ada yang sekolah, putra-putrinya ada yang mondok, semuanya tercukupi oleh Allah Subhanahu wa taala bisababiah satu ketekunan pekerjaan itu. Karena itu ada satu keyakinan yang kuat bahwa pintu rizki Allah bukakan melalui pekerjaan itu. Di dalam Al-Quran Allah mengingatkan tentang rizki, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk hidup di muka bumi ini kecuali Allah yang telah menjamin rizkinya. Kita rizkinya dijamin oleh Allah, istri kita dijamin oleh Allah, putra-putri kita dijamin oleh Allah. Kemudian Allah memberikan satu asbab kepada kita sebagai seorang suami menekuni satu pekerjaan. Kita tekuni dengan baik caranya, kerjanya mengikuti ittiba syariat Nabi, jangan banyak mukhalif melanggar ketentuan syariat. Kemudian dengan ketekunan itu Allah akan mencukupkan semuanya. Allah turunkan nilai keberkahan-keberkahan di dalam kehidupan kita. Berikan amanat ini harus dijaga, kemudian dilaksanakan dengan baik. Kadang-kadang orang itu apa namanya, Pak? Mudzabzab, gampang terjadi keraguan. Artinya apa? Baru mencoba satu pekerjaan, 1, 2, 3 kali dikerjain belum membawa hasil, ganti lagi, kemudian ganti lagi. Akhirnya dari sekian banyak pekerjaan orang memandangnya, Masya Allah, orang itu mudah banget mendapatkan pekerjaan. Kemarin bekerja ini, besoknya bekerja ini. Tapi gimana? Kesuksesannya ada atau tidak? Ya. Ternyata tidak membawa kesuksesan, tidak tercukupi segala kebutuhan. Kenapa? Tidak menekuni pekerjaan tersebut. Kadang-kadang Bapak, satu pekerjaan yang kita tahu dan itu juga mungkin ada peluang bagi kita, belum tentu kita bisa ahli di dalam mengerjakan itu. Nanti kalau kita tidak ahli, sulit untuk menikmati pekerjaan tersebut, dan sulit untuk kita bisa serius mengerjakan pekerjaan tersebut. Jadi ada pakar-pakarnya, ada ahli-ahlinya. Kalau Bapak sudah diberikan oleh Allah amanat itu, satu pekerjaan itu jalan terbukanya pintu rizki, lakukan dengan baik, serius, ikutin konsep-konsep yang diajarkan oleh Nabi, insya Allah di situ akan mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan kita dan keluarga kita. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mal sururun tudhiluhu alal muslim. Afdalul a'mal, sebaik-baiknya amal perbuatan, yaitu kata Nabi, sururu tudhilu ala muslim, memberikan kebahagiaan kepada orang muslim yang lain. Jadi kita ini disebutkan idkhali surur alal muslim, itu merupakan afdalul a'mal. Nabi SAW dalam perjalanan hidupnya beliau selalu menampilkan akhlakul karimah, selalu menampilkan idkhali surur kepada siapa saja yang bertemu kepada Nabi Muhammad, terutama adalah minal muslimin pada saat itu. Nah, kita belajar untuk berakhlak seperti akhlaknya Nabi. Ada dalam satu hadis yang lain Rasul menyatakan, tabasyam ila wajhi ahi sadaqah, ya, berpenampilan murah senyum, menebarkan cinta kasih sayang terhadap saudara-saudara kita, itu adalah bagian dari sedekah. Jadi sedekah tidak hanya dengan materi, sedekah tidak hanya dengan tenaga, tapi sedekah dengan sikap kita berpenampilan yang baik, menyenangkan kepada orang, itu sudah bagian dari sedekah. Makanya Nabi Muhammad senang idkhali surur alal mukmin, memberikan kesan adalah yang menyenangkan kepada orang mukmin. Maka di situ dibutuhkan ilmu, dibutuhkan akhlak yang baik. Di saat Bapak bertemu dengan kawan ini seseorang yang dalam kehidupannya sangat sederhana, maka kita bisa bicara tentang kapasitasnya saudara kita.
sehingga orang tersebut senang duduk dengan kita. Ketika kita ini kumpul lagi dengan teman-teman kita yang dia adalah pakar-pakar dalam sesuatu hal, kemudian kita juga tahu ilmu itu, kita berbicara dengan dia untuk memberikan kesan yang menyenangkan, berbicara sekitar apa yang dibidangin dia. Itulah yang dicontohkan Nabi, dimanapun Nabi berada, idkhalis surur, memberikan kesan menyenangkan kepada siapa saja. Kan ada orang kadang-kadang tidak bisa melakukan seperti itu, Pak. Padahal itu harus diusahakan. Dan itu syariat Nabi, itu ajaran Nabi. Ada orang nggak bisa kumpul dengan masyarakat biasa-biasa saja. Jadi khusus dia hanya bisa kepada tarapan masyarakat yang kelas menengah. Ada yang mereka bisanya hanya kelas di atas. Nah kita harus bisa memberikan kesan yang menyenangkan mulai dari lapisan masyarakat yang paling bawah sampai yang paling atas. Itu adalah orang yang bisa mengamalkan din, kasih sayang, agama yang baik yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalul a'mali al-ilmu billahi ta'ala. Nabi memberikan satu penjelasan tentang sebaik-baiknya amal, yaitu amal yang didasari dengan apa? Ilmu makrifah kepada Allah. Jadi orang melakukan amal didasari dengan makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang punya ilmu makrifah ini, Pak, punya amalan, punya ucapan, itu akan mengandung kekuatan yang sangat luar biasa. Kita lihat bagaimana ulama-ulama terdahulu. Ulama terdahulu ini menyampaikan suatu nasihat, kadang-kadang tidak diungkapkan dalil Qur'annya, tidak diungkapkan dalil-dalil hadisnya, tapi ulama-ulama tersebut mengucapkan tutur kata yang indah, yang lemah lembut itu didasari di dalam hatinya adalah kekuatan makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga punya pengaruh yang hebat, menyentuh betul sampai ke kalbu kita. Bahkan banyak orang-orang yang mendengarkan tiba-tiba yasilut tubuh, ya, meneteskan air mata mendengarkan nasihat-nasihat dari kita. Karena apa? Ada satu kekuatan dasar di dalam hati sanubarinya adalah makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau boleh dikatakan nasihat itu adalah min qalbin ila qalbin. Nasihat itu datang dari hati sanubari yang paling dalam, masuk ke dalam lorong hati manusia yang paling dalam. Sehingga saling bertemu itu akan merasakan nikmat di dalam mendengarkan nasihat itu dan punya keinginan, haus untuk selalu ingin mendapatkan nasihat-nasihat tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihadi an tujahida nafsaka wa hawaka. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, afdalul jihad, sebaik-baiknya jihad, yaitu an tujahida, untuk memerangi nafsaka wa hawaka, yaitu hawa nafsumu. Kalau kita sudah bisa memerangi hawa nafsu kita, ya, apalagi dengan musuh-musuh yang di luar sana akan mudah untuk kita, ya, perangi. Maka baginda Nabi Muhammad SAW ketika saat-saat beliau usai bersama dengan sahabat-sahabatnya dari jihad melawan musuh-musuh yang nyata, musuh-musuh yang zahir, yaitu aduwullah, al-musyrikin, al-kafirin, al-munafikin. Setelah selesai itu tugas, Nabi Muhammad di dalam memberikan nasihat kepada para sahabat-sahabatnya menyatakan, qad faragha, benar-benar kita telah selesai min jihadil asghar, dari perang kecil. Kemudian wa yang tagil, kita akan pindah, yaitu ila jihadil akbar, kepada perang yang besar.
Ketika sahabat mendengar itu, hadirin, kita baru perang, padahal ini perang Masya Allah, pengorbanannya jiwa, raga, harta, bahkan nyawa pun harus dikorbankan demi membela agama Allah, menghadapi musuh-musuh Allah, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir yang ingin memusnahkan agama Allah dengan cara siapapun yang pegang agama Allah dibinasakan. Nabi pengen dibinasakan, ya. Pengikutnya siapa aja pengen dibinasakan. Itu keinginan mereka untuk membinasakan ajaran Allah. Yang dalam Al-Quran disebutkan yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim. Ketika mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Allah biafwahihim, dengan lisan mereka. Kalau ayat ini dikondisikan untuk saat ini, mereka untuk memadamkan cahaya Allah, menghancurkan nilai-nilai agama Allah di muka bumi ini, bermacam-macam kata-kata biafwahihim saat ini dengan media, dengan surat kabar, dengan pemberitaan yang dengan begitu cepatnya disebarkan. Seumpama mereka menyebarkan bahwa Islam itu radikal, Islam itu terorisme, bermacam-macam ungkapan itu terus disebarkan, kemudian berbicara bersama serentak menyatakan itu semua. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan terus memberikan pertolongannya kepada kita yang membela agama, ya. Allah memberikan jawaban tersendiri, wallahu mutimmu nuri walau karihal kafirun. Allah akan terus, ya, mereka ingin memadamkan cahaya syariat Allah, tapi Allah justru akan terus-menerus menyempurnakan cahaya Allah di muka bumi ini. Jadi agama ini terus akan dibela oleh Allah, namun kita juga harus terus berjuang membela agama Allah. Jadi ketika sahabat itu bertanya, wa ma jihadul akbar ya Rasul, apa yang kau maksudkan dengan perang besar itu? Nabi menyatakan jihadun nafsi, yaitu memerangi hawa nafsu, ya. Kalau kita ini memerangi hawa nafsu tidak mampu, hadirin, bagaimana kita mau menghidupkan syariatul Islam? Gimana kita akan bisa mensyiarkan agama kalau kita nafsu kita lebih menguasai kepada diri kita? Kita mendengar kalimatul azan dari Masjid Al-Muqarrabin, ketika nafsu itu, ya, mengalahkan kepada kekuatan iman, maka dengar azan, dengar aja, dia nggak akan sampai ke masjid. Dipanggil oleh Allah, nggak ada jawabannya untuk memenuhi panggilan itu. Nah, itu yang punya pengaruh itu apa? Nafsu jahat kita ini yang suka punya pengaruh begitu. Kadang-kadang kita nggak ngapa-ngapain saja, ngerasanya beratnya luar biasa untuk datang ke masjid, untuk bangun, untuk melaksanakan sholat. Maka kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang diabadikan oleh Allah dalam Quran surat Yusuf, dikatakan dalam ungkapan beliau, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ungkapannya apa? Wa ma ubarri'u nafsi, tidak akan ku lepaskan, tidak akan ku bebaskan nafsuku ini. Kenapa? Kalau dibebaskan, diturutin, diikutin itu nafsu, la ammaratun bisu, pasti perintahnya keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang mendapatkan rahmat dari Tuhanku, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita coba begini, kepingin melakukan amal kebaikan, Nabi, kalau bisa orang mukmin ahlul Quran itu tidak akan meninggalkan qiraatul Quran sehari semalam, tidak boleh kurang dari 100 ayat. Misalnya ini adalah untuk menjaga kemukminan kita. Ketika kita ingin melakukan itu, 1 hari, 2 hari, bisa berjalan 3 hari, ya, bisa berjalan. Ternyata hari yang keempat nafsu sudah ngomong, udah nggak usah banyak-banyak,
Sehingga dikit aja kita bacanya. Kita lagi sholat nikmat, tiba-tiba pengaruhi oleh nafsu. Itulah kekuatan hawa nafsu yang dianggap oleh baginda Nabi itu musuh yang harus kita lawan dalam kehidupan kita ini. Hawa nafsu kita sendiri. Jadi kalau kita ketemu saudara-saudara kita sudah istiqomah, sholatnya gak pernah tertinggal, berjamaah di masjid awal waktu, itu dengan perjuangan yang panjang. Melawan hawa nafsunya itu dengan perjuangan yang panjang. Dipaksa, ya. Kita bisa istiqomah sholat malam gitu, dipaksa. Ya, artinya di dalam paksa diusahakan secara maksimal. Ya. Kadang-kadang juga orang berkhilaf di dalam naungan ayat Allah. Apa yang diungkapkan? La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Akhirnya salah pengertian, diartiin sendiri, ya, difahami sendiri oleh nafsunya, sehingga apa? Kan nggak ada paksaan, ngapain dipaksa-paksa ke masjid? Nah ini salah arti, ya, salah arti, salah pemahaman, salah penafsiran. Padahal ayat itu adalah terkait dengan seseorang yang dalam posisi belum iman kepada Allah, belum Islam. Kita nggak boleh memberikan ancaman-ancaman memaksa orang itu harus masuk Islam. Misalnya apa? Awas, kalau kamu nggak masuk Islam akan aku bunuh. Lari yang demikian itu tidak boleh di dalam syariatul Islam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwahkan ad-dinul Islam, nggak ada cerita Nabi Muhammad memaksa kepada seseorang. Bahkan seseorang pun janji kepada Nabi mau masuk Islam, kalau sesuatu itu terpenuhi, setelah dipenuhi ternyata dia mengkhianati Nabi. Mereka minta, coba belah bulan, kalau memang kamu seorang Nabi pasti bisa. Kalau kamu nanti udah bisa membelah bulan, aku masuk Islam, ikut agamamu. Diturutin sama Nabi, ternyata enggak juga. Kemudian Abu Jahal, Abu Lahab, ketika dia bikin jebakan untuk Nabi Muhammad, akhirnya dia sendiri terjebak di dalam sumur yang dia bikin sendiri. Kemudian ketika teman-temannya pengen menolong, menjulurkan tali, dia semakin buminya ke dalam lagi, sampai tambah tidak nampak. Kemudian dia bila teriak, nggak ada yang bisa bantuin saya, nggak ada yang bisa nolongin saya kecuali Muhammad. Panggil Muhammad, dipanggil Nabi Muhammad, janji dia akan ikut kepada Nabi Muhammad. Kemudian setelah dibantu, ditolong, diselamatkan, apa tuduhannya? Nabi Muhammad dituduh sahirun. Nabi Muhammad kayaknya hebat, orang ahli sihir katanya. Nah itu diantaranya Nabi Muhammad SAW membawa din, tidak pernah ada unsur paksaan, karena memang diperintah oleh Allah, tidak bisa memaksa. Ada satu riwayat lain yang menyatakan bahwa kalimat la ikraha fiddin dalam firman Allah itu ada satu kisah, ada asbabun nuzulnya. Ada seseorang anak muda, dia merantau di satu tempat. Ternyata di lingkungannya itu adalah orang-orang agamanya lain, bukan agama Islam. Kemudian dia kalau di tempat itu dengan mengamalkan agama Islam merasa dirinya gak nyaman, karena dia termasuk golongan orang yang boleh dikatakan minoritas, sedikit jumlahnya. Yang banyak adalah orang beragama lain. Kemudian di tempat itu dia terpengaruh kepada faham-faham agama itu. Ketika dia pulang ke kampung halamannya, keluarganya, ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya muslim semuanya, beriman kepada Allah. Kemudian di saat-saat diajak beribadah, dia menjawab, mulai saat ini aku sudah bukan orang Islam. Maka saat itu kecewa orang tuanya, kecewa luar biasa, ya. Bahkan orang tuanya sedikit memberikan ancaman, tidak mau menerima keberadaan dia sebagai seorang anak kecuali kembali lagi kepada agama Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran, la ikraha fiddin, tidak bisa dipaksakan tentang untuk orang-orang yang masuk kepada agama.
Lah kewajiban kita gimana? Kalau misalnya ada keluarga kita, saudara kita, teman, sahabat yang tadinya beriman, seiman, seagama kepada kita, sama, kemudian tiba-tiba dia terpengaruh dengan teman yang lain, keluar dari agama Islam, apa yang bisa kita lakukan? Satu, fal yang sahu, maka nasihati dia. Dinasihati, dibimbing lagi agar dia kembali lagi kepada ad-dinul Islam. Kembali lagi. Kemudian setelah kita nasihati, kita kasih bimbingan, jangan lupa doain juga agar dia mendapatkan hidayah. Seperti yang dulu dilakukan oleh baginda Nabi. Orang yang jahat, yang zalim sama Nabi terus dimintakan hidayah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkan kaumku ini karena mereka tidak mengetahui tentang kebenaran yang hakiki. Dari doa-doa Nabi tersebut, hadirin, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa tersebut. Di antaranya siapa yang Allah buka pintu hidayah, yaitu ketika Nabi terus mendoakan termasuk kepada Abu Jahal, didoain agar mendapatkan hidayah. Namun Allah takdirkan Abu Jahalnya tidak mendapat hidayah, tapi Allah membuka pintu hidayah kepada putranya Abu Jahal itu yang bernama Ikrimah ini adalah dibuka pintu hidayah masuk kepada agama Islam bersama dengan Nabi, pernah diberikan amanat dia memimpin satu peperangan. Itu diantaranya dari doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabi kepada Allah, mendapatkan kemuliaan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus usaha bagaimana untuk menaklukkan kekuatan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Ini adalah termasuk merupakan jihad, perjuangan yang berat untuk menaklukkan hawa nafsu. Ketika seseorang ini Bapak tidak mampu menaklukkan hawa nafsu, ada satu hal kebaikan yang harus kita lakukan. Ketika dirinya dikuasai oleh nafsu, dia akan berhilah, bermacam-macam hujah, bermacam-macam alasan untuk tidak melakukan amal kebaikan itu. Itu ketika manusia dalam kekuasaan hawa nafsu. Apalagi dia pinter dalil, tahu sedikit ilmu. Kadang-kadang ilmunya ini adalah untuk mengikuti hawa nafsunya itu. Ketika kita mendapatkan satu anjuran teman-teman, misalnya ayo kita semua melaksanakan sholat 5 waktu itu, kondisi apapun diusahakan berjamaah di masjid, ya. Kemudian nafsunya bilang, sholat jamaah ini kan hukumnya bermacam-macam. Ada yang bilang sunnah muakkadah, ada yang bilang fardu kifayah, gitu kan. Nah kalau fardu kifayah, sepondok hijau ini ada yang mewakili 1-2 orang kan beres. Nah ini diantaranya dengan ilmu, kemudian ilmu itu dalam genggaman kekuatan hawa nafsu, sehingga gimana untuk tidak melakukan apa yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi nafsu ini sangat berbahaya kalau nggak dikendalikan dengan baik. Kita harus perangi dengan kekuatan akal, pikiran kita, hati sanubari kita yang didasari dengan kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan ihsan. Itu adalah untuk menaklukkan hawa nafsu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdaluddin al-wara'. Sebaik-baiknya agama itu adalah wara'. Artinya apa? Orang yang punya nilai ad-din, punya nilai agama sangat bagus, sangat sempurna. Di antara sifatnya orang tersebut adalah al-wara'. Wara' itu adalah menjaga segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
afdhalus shadaqati juhdul mukil wabda biman ta'ul. Termasuk ada nilai sedekah yang sangat tinggi. Siapa mereka yang punya nilai sedekah sangat tinggi? Adalah seseorang yang diuji oleh Allah dengan sebuah kekurangan, sebuah kemiskinan. Tapi orang yang diuji oleh Allah dengan sebuah kemiskinan itu, dia ada usaha secara maksimal, ya, usaha secara maksimal. Kemudian dari usaha yang dia dapatin dengan hasil yang sedikit itu, kemudian dia adalah berikan untuk tanggung jawabnya sebagai seorang suami, nafkah kepada keluarga. Jadi bapak memberikan nafkah kepada keluarga itu bagian dari sedekah, mendapatkan nilai pahala sedekah. Kadang orang itu keliru dalam pemahamannya, ya. Keluarganya tidak dipedulikan dengan baik, ya, tidak dipedulikan dengan baik. Orang lain diberikan dengan baik. Jadi menyangka bahwa ke keluarga ini bukan bagian dari nilai amal sedekah. Justru Allah Subhanahu wa taala menyerukan kalau kita memberi, di antara yang diutamakan adalah al-qurabah. Kama qala ta'ala wa atal mala ala hubbihi zawil kurba. Zawil kurba adalah orang-orang dekat kita, suami kepada istri, kemudian kita kepada kedua orang tua kita, ya, ini zawil kurba, kerabat-kerabat kita. Atau zawil kurba adalah orang yang posisi tempat tinggalnya korobah, dekat dengan kita, ada tetangga kanan kiri kita. Bahkan kalau dalam ungkapannya adalah tetangga itu sampai 40, ya, 40 ke kanan, 40 ke kiri, ke belakang dan ke depan. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, semoga apa yang kita bahas dari hadis-hadis Nabi ini bisa kita fahami dan kita bisa mengamalkan sebaik-baiknya, sehingga semakin banyak hadis-hadis yang bisa kita amalkan mengantarkan kita semakin sempurna di dalam ittiba, mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Allahumma a'inna ala dinina bid dunya ala dunya bit taqwa ala taqwa bil amal amal bit taufiq. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ahliki a'da'ad-din, Allahumma ahliki a'da'ad-din, Allahumma ahliki a'da'ad-din, Allahumma ahlikil yahudiyya nasara kafiratal musyrikin wa sa'iri a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum